Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anas dengan NIM 20.22A1H208. Baik, saya akan menjelaskan globalisasi dan kerjasama antara bangsa. 1. Pengertian globalisasi. Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Yang kedua, hubungan globalisasi dan kerjasama. Globalisasi mempermudah kerjasama internasional, contohnya dengan adanya pesawat perjalanan antara benua bisa sangat cepat, atau komunikasi antara negara bisa sangat cepat dengan adanya teknologi komunikasi. 3. Manfaat hubungan internasional. Manfaatnya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sarana diplomatik, 2. melestarikan budaya, 3. mempromosikan ideologi, 4. menjaga keamanan dan integritas. Kebutuhan warga negara. 1. Definisi kebutuhan warga negara. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan berusaha. Warga negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Kebutuhan warga negara adalah sistem atau tatanan akan kebutuhan hidup atau sosial untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan pada warga negara. 2. Macam-macam kebutuhan warga negara. Macam-macam itu dibagi 6, yaitu 1. Harga diri sebagai warga masyarakat. 2. Kebebasan berorganisasi. 3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat. 4. Prestasi diri. 5. Persamaan kedudukan warga negara. 6. Hidup aman dan damai. 3. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang perubahan, kesehatan, pendidikan, pekerja atau pelayanan sosial. 4. Kebutuhan penunjang, yaitu dibagi 3. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Negara. 1. Definisi negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Unsur dan sifat negara. Unsur negara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Penduduk. 2. Wilayah. 3. Pemerintah. 4. Kedaulatan dan sifat dibagi
menjadi 3 bagian, yaitu 1 sifat memaksa, 2 sifat monopoli, 3 sifat totalitas. 3 bentuk-bentuk negara. Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia ialah negara kesatuan dan negara serikat. Di samping 2 bentuk itu, dari sisi